Selamat datang di ADF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran seni budaya untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Bab 2, menggambar ragam hias. Bab 3, menyanyi dengan satu suara. Bab 4, memainkan alat musik sederhana. Bab 5, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Bab 6, pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Bab 7, meragakan adegan fragmen. Bab 8, menyusun naskah fragmen. Bab 9, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Bab 10, membuat ragam hias dengan bahan buatan. Bab 11, memainkan alat musik sederhana. Bab 12, memainkan alat musik campuran. Bab 13, level dan pola lantai pada gerak tari. Bab 14, menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Bab 15, merancang pementasan. Bab 16, mementaskan fragmen. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan, yaitu pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, berkaki 2 seperti ayam, bebek, ada pula hewan yang hidup di air dan di darat. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral,
misalnya putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Bab 2. Menggambar ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Ragam hias merupakan karya seni yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figural, dan bentuk geometris. Ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias fauna, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Teknik menggambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Langkah-langkah menggambar ragam hias. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Lalu persiapkan alat dan media gambar. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Buatlah sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Lalu warnailah gambar. Bab 3. Menyanyi dengan satu suara. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Teknik vokal. Teknik vokal ada 3, yaitu artikulasi, falsering, dan intonasi. Artikulasi adalah cara pengucapan, kata demi kata yang baik dan jelas. Falsering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar, sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal, karena udara dengan cepat dapat keluar, sehingga
paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar, dan volume menjadi bertambah. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi, karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara nada dasar, secara berturut-turut naik dan turun. Bab 4. Memainkan alat musik sederhana. Musik ansambel. Alat musik dalam permainan musik ansambel, menurut fungsinya, dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi untuk memberikan irama. Contoh alat musik ritmis yaitu triangle, gendang, dan ketipung. Kelompok alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Alat musik ini memiliki nada-nada, sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yaitu rebab dan mandolin. 3. Kelompok alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Contoh alat musik harmonis yaitu sampek dan sasando. B. Teknik memainkan alat musik. Musik Indonesia amat beragam. Ada musik tradisional dan ada musik modern, antara lain dangdut dan keroncong. Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Berikut beberapa alat musik di Indonesia: angklung, seruling bambu, sasando, calung, dan kolintang. C. Memainkan alat musik melodis. Recorder, alat musik bukan asli bangsa kita. Suara yang dihasilkan kurang bagus, terlebih jika recorder ditiup dengan keras dan tidak beraturan. Suaranya memekakkan telinga. Telinga bisa rusak. Tetapi alat ini praktis dan mempunyai nada standar, sehingga seringkali digunakan di sekolah untuk praktek musik ansambel. Agar bunyi recorder terdengar bulat, maka waktu meniup bersamaan, seperti menyebut tu dan to. Sistem penjarian dapat kamu lihat dalam buku manual recorder. Bab 5. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak dekat tiba di tempat,
maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis, sehingga tarian enak untuk dinikmati. 3. Tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Bab 6. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Berlatih meragakan gerak tari. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga di dalam gerak tari berkaitan dengan beberapa karakteristik. Karakteristik gerak di dalam ruang, waktu, dan tenaga antara lain: 1. Menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. 2. Terkait dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran. 3. Terkait dengan ritme. 4. Mempunyai bentuk dan gaya. 5. Alat komunikasi nonverbal. 6. Mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. 7. Terkait dengan budaya. Ketika seseorang melakukan gerak ketujuh, hal tersebut muncul secara bersamaan. Inilah pentingnya mengolah gerak, karena merupakan bahasa komunikasi nonverbal, sehingga memiliki makna dan menyampaikan pesan. Bab 7. Memperagakan adegan dan fragmen. Pengertian fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti dengan jalan cerita sederhana. Teknik dasar akting teater. Untuk menampilkan akting yang baik, diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 1. Olah tubuh. Bagian kepala. Lakukanlah gerakan kepala ke kiri ke kanan secara teratur. Setelah itu, berputar penuh, kemudian berganti arah sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek yang akan terasa: ringan otot bagian kepala. B. Bagian tangan. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikkan jari-jari tangan, serta gerakan lainnya. C. Bagian badan. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan menggerakkan dan melenturkan badan
ke depan dengan membungkuk, ke belakang dengan menekuk pada bagian perut, sehingga tubuh melengkung ke belakang. Bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah, agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih, sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Latihlah berbagai pose dengan tumpuan pada kaki, seperti pose pohon yang kokoh menjulang tinggi, batu karang yang menahan ombak, dan berbagai pose dengan personifikasi alam. 2. Olah suara. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Tekanan kata. Tekanan pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton, tetapi bervariasi. 3. Olah rasa. Seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya hayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Bab 8. Menulis naskah fragmen. Teknik menulis naskah fragmen. Berikut beberapa langkah dalam menulis naskah drama. Pertama, menentukan tema. Tema merupakan langkah awal dalam menyusun naskah drama. Tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Menentukan alur cerita. Alur cerita adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. C. Menyusun adegan. Setelah rangkaian cerita didapat dengan utuh, dilanjutkan dengan menyusun adegan-adegan yang akan ditampilkan dalam setiap babak. D. Membuat dialog-dialog tokoh. Drama berbeda dengan karya sastra yang lain. Perbedaan yang paling mencolok adalah dibangun berupa dialog-dialog antar tokoh. Bab 9. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan baik dengan alat tenun tradisional maupun modern. B. Jenis dan sifat bahan tekstil.
Jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai berikut. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Wol memiliki sifat yang sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Tekstil dari bahan polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. C. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna, baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naftol dan indigosol. Jenis pewarna naftol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat dilakukan dengan teknik celup atau colet. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sebaliknya, pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. D. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya sulam, batik, sablon tenun ikat, bordir, dan songket. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarnaan yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat sablon dengan alat kuas. Bab 10. Menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. B. Contoh penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. C. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir, menggambar atau melukis, atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Bab 11. Menyanyi dengan lebih satu suara. A. Bernyanyi banyak suara. Vokal group biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara.
Kemudian ada paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara lebih dari 28 orang. Kita masih mengenal istilah lain, yaitu akapela, nasyid, dan lagu kanon. Akapela adalah bentuk vokal grup gaya kapel dan tanpa alat musik pengiring. Nasyid berasal dari bahasa Arab an-sadayun sidu, yang artinya bersenandung. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi. Dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar. Bab 12 memainkan alat musik campuran. A. Menampilkan musik ansambel. 1. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Alat ini ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Contohnya ring bell dan beduk. 2. Alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Contohnya recorder dan trompet. 3. Alat musik harmonis. Alat musik harmonis banyak ragamnya. Ada yang sumber bunyinya dawai, ada juga elektronik. Alat musik ini bisa digunakan untuk melodi pokok suatu lagu atau untuk mengiringi lagu. Yang termasuk alat musik harmonis misalnya piano, elektron, organ, dan gitar. Bab 13, level dan pola lantai pada gerak tari. Pengertian level. Ketika kita melakukan gerak, ada tingkatan tinggi maupun rendah, seperti kadang berdiri, duduk, atau melompat. Tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan sering disebut dengan level. Jadi, level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang, sehingga dapat dilihat dari segala arah. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Pose gerak seperti ini memberi kesan kokoh dan kuat. Gerak ini juga memberi kesan maskulinitas, yaitu gerakan yang biasa ditarikan untuk peran laki-laki. 3. Level rendah. Gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat rebah di lantai. Jenis pola lantai. Ada 2 jenis pola lantai yang sering digunakan pada pementasan tari, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus dan garis lengkung sering dijumpai pada jenis tari untuk upacara. Pada tari kerakyatan atau pergaulan sering digunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat memberi kesan kuat dan dinamis jika dilakukan tari secara berkelompok. Pola lantai garis lurus dan garis lengkung dapat dilakukan secara simetris dan asimetris, terutama pada tari berkelompok. Pada tari tunggal, pola lantai terlihat dengan jelas jika bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di arena pentas. Tari tunggal kurang memberi kesan bentuk pola lantai, walaupun ketika berjalan membentuk lingkaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola lantai merupakan garis-garis yang dibentuk oleh penari. Bab 14 menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Meragakan tari
tidak hanya dituntut kemampuan gerak, tetapi juga kemampuan memadukan dengan iringan musik. Seorang yang mampu menguasai gerak tari dengan baik sesuai dengan iringan musik berarti memiliki kecerdasan kinestetik dan kecerdasan musikal. Pembelajaran menegakkan tari dapat dijadikan salah satu sarana rekreasi dan relaksasi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bab 15. Merancang pementasan. Dalam merancang pementasan teater, ada beberapa kegiatan, di antaranya sebagai berikut. Pementasan teater, supaya lebih terarah, perlu dibentuk kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. 2. Membuat rancangan pentas. Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap. 3. Melakukan latihan. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan. Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Bab 16. Mementaskan fragmen. Pada saat pelaksanaan, ada beberapa hal yang penting dilakukan berkaitan dengan pementasan teater, yaitu sebagai berikut. Pertama, tata rias. Tata rias memiliki peran penting dalam pementasan teater. Tata rias dapat mengubah dan menguatkan karakter tokoh. Tata rias dalam teater disebut dengan tata rias karakter. B. Tata busana. Tata busana juga memiliki peran penting di dalam penampilan seorang tokoh. Tata busana dapat menunjukkan karakter tokoh yang diperankan. C. Tata suara. Tata suara pada pementasan teater memiliki arti penting karena penyampaian pesan dilakukan dengan cara berdialog. Tata suara tidak hanya mencakup sound system saja, tetapi tata suara pemain itu sendiri. Peralatan tata suara dirancang dengan baik sehingga dialog dapat terdengar jelas. Tata suara juga mencakup aspek musik pengiring sebagai ilustrasi suasana. Perlu penempatan secara matang musik pengiring dengan menggunakan kaset atau iringan langsung. Musik pengiring merupakan kesatuan dalam pementasan teater. D. Tata panggung. Ada beberapa jenis tata panggung. Ada panggung berbentuk lingkaran dan ada juga panggung berbentuk tapal kuda. Tata panggung di luar atau di dalam gedung juga memiliki karakteristik tersendiri. E. Tata lampu. Tata lampu pada pementasan teater mempunyai arti penting. Tata lampu berfungsi untuk membangun suasana. Pada akhir pementasan perlu dilakukan evaluasi. Tujuan evaluasi antara lain sebagai berikut. 1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan. 2. Umpan balik untuk perbaikan pada tahun berikutnya. 3. Saling menghargai kerja tim. 4. Hasil akhir merupakan hasil kerja tim, bukan perorangan. Itulah tadi rangkuman materi pelajaran seni budaya untuk kelas 7 semester 1 dan 2. Jika ada materi yang kurang paham, silakan putar kembali video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.